Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal dan spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan para sedulurku di kesempatan malam hari ini saya ingin menceritakan tentang karomah dari Syekh Nawawi beserta amalan untuk menggugurkan dosa di waktu yang lalu. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah subscribe, like, serta membagikan video dan memberikan ucapan terima kasih super thanks-nya kepada Saumas 81, saya ucapkan matur nuwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang lalu saya pernah memberikan sebuah amalan dan juga tentang karomah-karomah dari para ulama-ulama besar Indonesia Nusantara itu sendiri. Dan di kesempatan malam hari ini saya ingin memberikan salah satu dari karomah dari Syekh Nawawi, ulama besar bertaraf internasional dari Banten, yaitu Syekh Nawawi, beserta amalannya di hari Jumat untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, bagi yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mugi-mugi dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan dari beliau. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani adalah ulama yang termasyhur dari Banten. Selama hidupnya, Syekh Nawawi pernah ditunjuk untuk menjadi imam besar di Mekah, Arab Saudi. Syekh Nawawi merupakan putra dari ulama Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, yang lahir pada 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ibunya bernama Jubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Sejak kecil, Syekh Nawawi bersama saudara-saudaranya mendapat pendidikan agama Islam dari ayahnya. Ilmu-ilmu yang dipelajari oleh beliau meliputi pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, serta tafsir Al-Quran. Setelah 3 tahun belajar bersama ayahnya, Syekh Nawawi mulai belajar ke berbagai pesantren, salah satunya ke Kiai Sahal, ulama Banten yang tersohor kala itu. Syekh Nawawi dikenal sebagai ulama yang sangat produktif, menulis kitab-kitab, karya-karyanya sangat banyak, dan menjadi bahan belajar para santri di Nusantara saat ini, juga di berbagai dunia. Saking masyhurnya Syekh Nawawi mendapat julukan ulama al-Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz. Ada hal yang menarik para sedulur dalam kisah semasa hidupnya, karomah saat Syekh Nawawi sedang makan bersama para ulama-ulama Arab pada saat itu. Pada saat itu Syekh Nawawi membawa belut yang mungkin kalau dikira para ulama Arab pada saat itu, belut itu seperti ular.
bagaimana ceritanya tentang karomah Syekh Nawawi. Mangga kita saksikan melalui videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan oleh kitab Syuriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, suatu ketika Syekh Nawawi membawa belut yang dikeringkan ke Mekah. Belut yang mirip ular itu menjadi pembahasan ulama Arab saat makan bersamanya. Mahadihi, kata ulama Arab. Belut, jawab Syekh Nawawi. Kaifa haram kal hayat, seperti ular, ujar ulama tersebut. Syekh Nawawi menjawab, ular dan belut berbeda. Namun ulama Arab itu bersikukuh bahwa keduanya sama. Akhirnya timbullah debat kusir. Untuk mengakhiri sekaligus membuktikan kebenaran perbedaannya, Syekh Nawawi dengan cepat menghadirkan ular dan belut yang masih hidup. Ini suatu karomah, entah dari mana dan cara mengambilnya, karena di Arab tidak ada belut. Ini belut yang masih hidup dan ini ular juga masih hidup. Bagaimana sekarang pendapat kalian? Tanya Syekh Nawawi. Terlihat benar tasyri, timpal ulama Arab. Mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, maka Syekh Nawawi pulang ke Indonesia dan menulis kitab Balut, kitab tentang penjelasan hewan belut dan hewan-hewan lainnya. Demikian salah satu kisah karomah Syekh Nawawi di Arab Saudi. Tentu saja karomah tersebut terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah para sedulur, sudah kita saksikan tadi bersama-sama salah satu karomah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 142 terdapat amalan tentang penjelasan 17 amalan penggugur dosa di masa lalu yang dituturkan oleh Syekh Nawawi sendiri. Amalan tersebut silakan para sedulur lakukan di hari Jumat. Jadi setelah selesai melakukan sholat Jumat, silakan para sedulur yang ingin mengamalkan amalan ini untuk menghapus dosa di masa yang lalu, seperti yang dituturkan oleh Syekh Nawawi, yaitu membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan yang terakhir surat An-Nas 7 kali. Lakukan setelah selesai melakukan sholat Jumat. Mudah-mudahan istiqomah dan rutin dilakukan oleh para sedulur dan juga dilakukan oleh diri saya pribadi. Mugi-mugi bermanfaat ya para sedulur ya. Mugi-mugi juga Gusti Allah mengampuni kesalahan kita di waktu yang lalu, mungkin juga di waktu yang akan datang. Amin, amin ya robbal alamin. Apa salahnya kalau kita lakukan yang terbaik dan berikhtiar selalu di dalam hidup ini. Mugi-mugi penjelasan yang saya lakukan di malam hari ini, yang saya beritahu kepada sedulur, bermanfaat baik diri saya pribadi dan juga untuk para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Mohon ampura jika ada kesalahan kata lan kalimat, tutur kata, ucap lan laku kula mohon ampura sedalam-dalamnya. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.